Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini 1 November 2024 ya teman-teman. Sebelum membuat budgeting yang November, saya akan melakukan evaluasi budgeting bulanan. Untuk sekedar informasi, saya biasanya membuat budgeting itu di dalam Excel ya teman-teman. Banyak teman-teman juga yang melakukan budgeting itu melalui ini ya, manual buku. Nah, saya sendiri juga sebenarnya kadang juga masih menggunakan buku sebagai alat budgeting saya, seperti ini. Itu saya beli untuk membuat lebih rajin gitu untuk melakukan saving challenge seperti 2000, 5000 dan sebagainya. Nah, ini terbukti sih lebih efektif juga, lumayan. Jadi kayak 2000-an saya bisa simpan di Ziploc, 5000 kayak gini kan gak berasa tapi ada hasilnya gitu ya teman. Biasanya saya kan mengkategorikan keuangan saya bulanan saya itu menjadi 3 kategori, yaitu living, playing, dan saving. Living untuk biaya hidup, playing untuk biaya hiburan, dan saving untuk menabung. Nah, ketika saya membudgetkan itu ada tuh persentasenya, misal living budgetkan 55%, playing 18%, lalu sisanya ke saving. Nah, sedangkan ternyata di bulan Oktober itu saya aktualnya begini ya, livingnya benar 55%, savingnya 26%, dan playingnya 19%. Ini agak beda dikit ya dari yang saya budgetkan ya, beda 1%an lah di saving dan playing, karena playingnya lebih banyak dari yang dibudgetkan. Ya, itu hanyalah budgeting itu sekali lagi bukan satu hal yang membuat kita terikat dan tertekan gitu ya teman-teman. Jadi harus diimbangi dan disadari bahwa budgeting itu adalah alat yang membantu kita untuk mengendalikan uang. Jadi bukan uang yang membuat kita terbebani, budgeting membuat kita terbebani, itu bukan, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi lebih ke kita pergunakan budgeting ini sebagai alat yang sebaik-baiknya kita gunakan untuk melihat kemana saja uang kita, terus membuat kita juga puas gitu setelah melakukan usaha untuk mengalokasikan dengan bijak. Itu apa sih hasilnya gitu. Contoh, kita tahu nih, oh ternyata dari 1 bulan ini saya dari 100% penghasilan itu ternyata 55%-nya untuk kehidupan. Jadi ternyata masih bisa loh saving 26%. Itu kan membuat kita merasa ada kepuasan tersendiri gitu ya teman-teman. Dan itu menurut saya penting, karena budgeting kan bukan hanya soal uang, angka-angka gitu ya menurut saya. Jadi ada kalanya kita itu dalam membudget itu harus ingat bahwa secara psikologis gitu, kita juga perlu untuk merasa puas, merasa bersyukur, merasa menyadari bahwa ini semua adalah titipan, dan karena rezeki itu adalah titipan, maka kita harus bersyukur. Nah, wujud dari bersyukur itu adalah salah satunya mengelolanya dengan baik. Tujuannya apa? Ya seperti salah satunya adalah menambah rasa syukur, karena dengan rasa syukur itu kan kita merasa kayak, oh alhamdulillah dapat rezeki ini, dan saya masih sempat untuk tanpa memaksakan diri biaya yang seketat mungkin atau sehemat mungkin di biaya biaya sehari-hari. Saya juga masih bisa untuk mengalokasikan untuk liburan atau sekedar minum kopi keluar, atau makan ke kafe sama pasangan atau apa gitu. Jadi sesuai ini kita aja sih, tujuan masing-masing. Kalau saya pribadi di saving ini memang dari pas single itu saya sudah terbiasa untuk gimana caranya biar di saving itu lebih dari 20% gitu ya, karena saya menyadari bahwa 5 tahun terakhir saya menggunakan metode ini itu sangat besar manfaatnya bagi saya. Salah satunya adalah dapat membantu menyiapkan saya apabila ada hal-hal tidak terduga gitu. Nah, salah satu di saving ini sebenarnya saya simpan juga dana darurat di situ. Jadi ada rasa secure atau aman gitu ya setelah kita berhasil melakukan budgeting gitu. Gak apa-apa lah ya itu. Nah, kembali lagi ke evaluasi budgeting di bulan Oktober ini. Kalau dilihat ya, saya ternyata alhamdulillahnya berhasil untuk saving 26%. Tetapi ada beberapa catatan kalau kita lihat di bagian living dan playing ini, terutama kalau saving sudah pasti saya sesuaikan dengan budget gitu ya. Misal rinciannya di sini. Rinciannya ada di sebelah sini. Nah, saving and investment. Nah, di sini dana darurat untuk orang tua, dana darurat untuk rumah tangga, dana pensiun, dan seterusnya itu
saya budgetkan sekian dan aktualnya pasti saya juga sekian sama gitu. Karena apa? Karena saving itu saya lakukan di awal banget. Jadi misal tanggal 1 gini atau tanggal 2, pokoknya awal-awal awal bulan gitu ya. Jadi biar pay yourself first gitu. Jadi kayak sebelum melakukan menyebarkan uang itu kemana, beli apa gitu, pertama-tama kita harus saving gitu. Itu membayar kita sendiri, membayar diri kita sendiri, menghargai diri kita yang sekarang maupun menyiapkan diri kita di masa depan gitu. Jadi yang perlu kita evaluasi adalah di bagian living dan playing. Kita bisa lihat ya, di living ini saya dari sewa kos, iuran sampah, arisan, buah, belanja mingguan, dana tak terduga dan lain-lain, itu ternyata ada beberapa pos yang masih minus. Contohnya di iuran sampah. Nah ini saya budgetkan cuma 10.000, tapi ternyata aktualnya 20.000. Karena apa? Karena ternyata saya sekalian aja bayar untuk 2 bulan itu, sebulannya 10.000. Terus tahu-tahu waktu itu nggak ada 10 ribuan kalau nggak salah. Jadi saya kayak, oh yaudahlah bayar aja 2 bulan gitu. Jadilah over budget. Sebenarnya over budget di sini sebagai catatan berarti kan bulan depan saya nggak perlu bayar gitu ya untuk 10.000 itu. Tapi ya nggak apa-apa. Di sini hanya sebagai catatan. Lebih baik nanti ke depannya berarti saya budgetnya tuh 20.000 sekalian aja biar bayar 2 bulan sekali gitu kan. Lalu ada kesehatan kebersihan. Nah di sini budgetnya 100.000 tapi saya aktualnya 200 sekian. Karena ini jadinya over budget, itu alasannya waktu itu apa ya, saya lupa untuk budgeting bahwa bulan Oktober itu akan beli vitamin untuk suami saya. Terus tahu-tahu oh iya di apotek aku harus beli vitamin gitu pas habis gitu. Jadi catatannya adalah bulan depan kalau misal saya ada rencana untuk beli vitamin harus saya budgetan di sini ya. Kalau harganya sekitar 200 berarti saya harus budgetkan katakan 250 atau 300 bahkan gitu. Dan seterusnya ternyata ini juga transportasi ya, ini melebihi budget banget ya, dari 2 kali lipat bahkan. Ini dia saya beberapa kali sih sebagai catatan ini sering ya over budget di transport karena kadang tuh tiba-tiba saya harus kemana gitu, misal ke Surabaya ke mertua atau ada acara kemana gitu. Lalu untuk belanja bulanan ini nggak masalah ya, karena belanja mingguan ya. Belanja mingguan itu saya kan biasanya saya buat dari tanggal ya, dari 1-10, 11 ke 20, 21 ke 30. Nah ternyata di tanggal 1-10 tuh saya kelebihan nih belanja 11.000, tapi ini nggak masalah karena saya menggunakan teori ini ya, bukan teori, cara subsidi silang. Jadi kayak ketika di minggu tanggal 1 sampai 10 itu saya over budget 11.000, tapi toh di tanggal berikutnya 11 sampai 20 itu saya masih ada sisa gitu 24.000. Jadi ini nggak masalah sebenarnya. Nah, sudah itu untuk living. Ada 4 pos ya yang over budget di bulan Oktober, tapi secara keseluruhan dia masih ada sisa 30.000. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya di bagian playing. Nah, ini dia. Di playing ini, teman-teman. Jadi saya budgetkan untuk jajan, hiburan dan sosial. Nah, ternyata di bulan Oktober itu ada kayak tiba-tiba ada kunjungan gitu ke keluarga gitu dan budgetnya 160 ini ya. Jadi karena saya budgetnya baru 100.000 terjadilah over budget dan ini nggak masalah sama sekali. Insya Allah nanti bulan depan kita siapkan lebih banyak ya untuk November. Lalu untuk jajan ini masih over budget padahal saya sudah budgetin lumayan banyak ya. Dan ini over budget 60.000 ya, sekitar 60.000. Oke, jadinya playing minus 11.400 over budget. Oke, jadikan catatan. Saya juga membuat notes di sini. Pertama tadi ya over budget beberapa pos seperti yang sudah saya bahas. Lalu ada catatan yaitu tekan lagi budget jajan dan transport ya, bisa kok. Itu menyemangati diri saya sendiri ya, karena boros banget di transport dan jajan itu saya ngerasain sih. Tapi ya asal happy dan sebenarnya bukan masalah karena toh nggak minus gitu ya. Walaupun di bulan ini kan saya cuma sisa ini nih 18.600 ya ini. Dan ini ya nggak apa-apa gitu, it's okay, toh yang penting nggak minus dan nggak sampai hutang atau memakan tabungan gitu. Syukuri aja ya teman-teman,
karena memang lagi banyak pengeluaran banget, dan karena kita tahu pemanfaatannya kemana, jadi hati lebih tenang gitu. Jadi secara psikis kita juga kayak puas gitu ya. Saya sih merasa begitu ketika budgeting, makanya saya suka banget. Udah 5 tahun terakhir ini dan saya lanjutkan terus. Sebenarnya budgeting itu tergantung nyaman kita ya teman-teman. Nggak ada yang budgeting ini salah, budgeting itu salah. Menurut saya sih nggak ada ya. Jadi kayak senyamannya aja. Yang penting adalah kita merasa kita mendapatkan manfaat gitu, daripada kita misal bagi teman-teman pakai Excel ribet atau pakai manual catat satu-satu tuh ribet. Nah itu kan beda-beda ya tiap orang. Ada orang yang suka manual gitu karena memang menyenangkan, saya akuin. Minusnya adalah kita harus menghitung manual. Nah sedangkan kalau di Excel itu kan kita nggak usah mikir lagi ya, karena Excel yang akan menghitung gitu. Lalu kita bisa menggambar beberapa grafik yang menarik seperti ini, misal saya menggunakan pie chart gitu atau diagram lingkaran, jadi lebih kelihatan gitu, maupun diagram batang dan lain-lain. Jadi memang sesuai kebiasaan aja, dan menurut yang kita bisa lakukan rutin aja sih, karena kuncinya budgeting itu adalah konsistensi ya. Jadi nggak ada yang salah, semuanya itu berproses masing-masing jalannya, dan itu nggak ada yang salah sama sekali. Oke teman-teman, habis ini saya akan lanjut ke pembahasan budgeting di bulan November. Terima kasih, assalamualaikum.